Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dan tentunya bersama NR Sale Channel. Kali ini saya mau membahas barang apa sih yang perlu kita stok kalau mau usaha counter. Ntar saya mau jelasin dan saya mau rinci berapa modalnya. Ntar dulu ada orang beli. Monggo. Pulsa listrik. Sing pinten, Mas? 20. 20.000. Rp23.000. Tersuan. Lanjut lagi, kita lagi bahas berapa sih modal dan berapa uang yang harus kita pergunakan biar uang itu bisa dapat banyak dan bisa dapat barang apa aja gitu maksudnya. Mari kita bahas. Tentunya yang harus kita siapin kalau untuk pemula yang paling penting itu adalah etalase ya, etalase buat kartu dan voucher. Yang kedua itu aplikasi buat isi pulsa, isi paket data, isi token PLN. Dan tentunya kita harus memilih server pulsa atau aplikasi pulsa itu yang harganya murah dan komplit. Satu aplikasi tapi bisa buat apa aja. Di sini saya mau menunjukkan aplikasi yang harganya bagus dan harganya murah. Di sini kalau aplikasi ntar dulu kayaknya ya. Aplikasi ntar kita bahas untuk barang dulu dan untuk kesediaan. Tentunya kita harus nyetok etalase ya, yang utama etalase, yang kedua aplikasi ntar kita bahas di akhir video. Untuk barang yang perlu kita stok untuk pemula, tentunya kita harus menyetok voucher dan kartu. Kita nggak usah nyetok banyak-banyak, minimal satu item 2 pieces. Contohnya kita mau nyetok kartu Indosat ini 2 GB. 2 GB cukup 2 pieces-an aja, dan selanjutnya 2 pieces. Voucher juga sama 2 pieces. Ntar kita susun di etalase, disusun dengan sebaik mungkin. Kalau bisa etalasenya model seperti etalase punya saya yang kemarin saya review, itu model etalasenya udah saya video. Tentunya di situ etalase bisa kelihatan komplit dan banyak.
Itu untuk bikin etalase modalnya itu murah. Kalau untuk model ininya maksudnya buat nata kartu sama voucher itu modalnya murah. Cukup kita beli list aluminium dan kita ukur panjang etalase dan lebarnya, dan kita ukur untuk dudukan voucher dan kartu. Diusahakan jangan terlalu lebar, agak sempit nggak apa-apa, justru agak sempit malah bagus, kartunya bisa berdiri dan dari luar atau dari jauh tetap kelihatan kartu dan vouchernya. Untuk harga, kita bahas paling pertama untuk harga etalase yang ukuran 1,5 meter. Untuk di daerah saya untuk harga sekarang sekitar 2.200.000. Itu harga etalase yang ukuran 1,5 meter. Dan modelnya pun kita model miring. Di tengah-tengahnya kita model miring dan kita modif sendiri. Kalau dari sananya mungkin cuman model miring terus dikasih tambal. Sehabis itu kita modif sendiri biar lebih menarik dipandang pembeli. Oke, yang pertama etalase, yang kedua kartu kita udah bahas, yang ketiga saldo. Ya, saldo pulsa. Berapa sih untuk saldo pemula buka usaha pulsa? Kalau saldo kita nggak usah banyak-banyak, paling kecil 200 juga bisa. Karena pemula itu 200.000 bisa buat apa aja, bisa buat isi pulsa, isi paket, isi token, isi pembayaran listrik bulanan, pembayaran BPJS. Itu satu aplikasi udah bisa untuk semua macam penjualan. Oke, yang ketiga aplikasi. Yang keempat, kita mencari tempat. Kalau mau bisnis usaha counter yang ibaratnya komplit, maksudnya pengen yang usaha kedepannya bagus, itu diusahakan di samping jalan atau di tempat yang bagus. Tempat yang bagus. Kalau di dalam rumah, maksud saya kalau di samping jalan terus penduduknya banyak, itu buat kedepannya itu bagus buat jualannya, maksudnya omsetnya itu bisa bagus. Oke, yang kelima aksesoris diusahakan jangan terlalu monoton ya. Maksudnya monoton itu jangan terlalu ambisi buat langsung komplit gitu. Kita awal dari yang penting-penting aja. Monggo. Balik. Di pulsa asik ya. 5.000. Nomornya nih. Orang ngerti? Nomor ganti yo. Ya ora. AC Ajit 08 08 522 522 8181 8181 123. kan aku nomornya saya gampang. Lemara ganti. 5.000. Oke, masuk 7.000. Lah adine mari ndi kan nang kene. Tindak Iki bener nanti. ning Guci. Ini Ning Guci. ujine kok ngendi? Jaga villa lek kerja karo wong main. Bukan kene. Trim ya. Ya, suwe. Yo nong Gelek, Sun. Oke, kita lanjut. Tadi kita bahas udah sampai barang. Ya, barang yang harus kita stok tuh jangan monoton. Maksudnya monoton itu jangan terlalu ambisi komplit atau banyak itu. Kita ambil yang paling penting buat sampel. Contohnya buat pelanggan tertarik. Ya kita stok komplit, cuman nggak terlalu
banyak gitu. Contohnya kita nyetok kabel. Ini kabel robot. Ini kabel robot di tempat saya. Ini kabel robot ini penjualannya itu bagus. Sangat laku ya. Maksudnya sangat laku di pasaran. Ini kabel kalau bisa kita wajib stok, cuman kita menyetok jangan satu toples. Kita usahakan berapa biji aja buat ada-ada aja gitu, biar ada pembeli nanya kita ada. Yang penting nyetok jangan banyak-banyak. Ini kabel. Kalau bisa usahakan kabel itu cukup satu merek aja ya kalau untuk pertama. Dan kalau harga diusahakan ada 2 harga. Contohnya ini harga robot yang 20.000. Terus ini kabel casan biasa, ini yang harga 10.000. Ini juga nyetok jangan banyak-banyak, minimal 5 bitisan aja cukup. Maksudnya biar pembeli nanya harga, kita selalu ada walaupun stoknya nggak banyak. Terus yang kabel yang ketiga ini untuk harga 15.000. Ini kita cukup nyetok 5 biji saja, nggak usah banyak-banyak, biar pembeli ya bisa milik mau harga yang berapa, dan pastinya ada harga, ada kualitas. Kalau kabel kita usahakan menyetok yang bentuk toples saja ya, dari harga murah, dan tentunya cuan kita juga lebih banyak. Kalau untuk kabel packing, contoh yang seperti ini, packing kita nggak usah dulu nyetok karena kita udah nyiapin kabel toples, kita jangan dulu nyetok. Oke, yang ketiga handset. Kita handset juga menyetok jangan terlalu komplit atau terlalu banyak, cukup kita nyetok handset yang harganya murah. Jadi si pembeli itu kalau pertama kali kesini kita jual dengan harga murah, si pembeli itu berpikir oh kalau di counter kita ini murah-murah, padahal di situ kita juga jual ada yang murah, ada yang mahal tentunya. Ini kalau handset kita pakai yang murah, ini yang merek Zebok, ini 1 toples. Ini kita jual dengan harga 15.000. Ini kita jual dengan harga 15.000 untuk handset. Kita kalau menyetok handset jangan handset yang terlalu mahal ya, kita cukup menyetok handset yang harganya itu di atas 10.000 aja cukup. Kalau ada yang 10.000 juga cukup, karena kita masih pemula tentunya. Yang terlalu mahal-mahal takutnya sekali pembeli ke sini kita menawarkan harga yang terlalu mahal, takutnya dikira kita jualnya mahal. Oke, kita lihat ke sini. Ini untuk barang-barang pelengkap. Kalau untuk awalan buka counter, kalau yang seperti ini menurut saya jangan dulu kita stok. Utamakan yang paling utama itu kita stok handset, kabel, terus yang
Ketiga, charger. Charger, kita jangan sembarangan membeli charger ya. Kita usahakan charger yang kualitasnya bagus, packingnya juga bagus, bentuknya juga standar. Jadi bentuk juga mempengaruhi penjualan kita. Contoh, ini saya punya bentuk yang menurut saya itu di pasaran kita jualnya kurang laku. Contohnya seperti ini bentuk chargernya, kayak gini. Ini menurut saya ini charger yang dari bentuk dan tampilannya itu udah tidak standar, maksudnya nggak terlalu mirip dengan bawaan pabrik atau bawaan kita beli HP baru. Jadi untuk menjualnya pun kita susah. Dan dari kualitas kabel juga ini kayaknya agak kurang. Diusahakan kita menyetok charger itu yang bentuknya hampir mirip sama casan ori, contohnya kayak gini. Contohnya yang seperti ini. Ini dari bentuknya pun ini udah bagus dan packingnya juga bagus. Ini sangat menarik untuk pembeli. Mari kita lihat isinya. Dan dari isinya pun kayak gini. Ini sangat bagus karena bentuknya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu neko-neko lah, ini standar. Jadi kalau pembeli melihat itu dari penampilannya pun ini udah bagus, kualitasnya pun yang pasti bagus. Ini bentuk, diusahakan beli charger itu ya yang bentuknya itu jangan terlalu aneh gitu ya. Kalau ini bagus karena bentuknya juga seperti bawaan HP. Ini untuk casan. Itu yang yang untuk khusus casan ya, kita menyetok jangan terlalu banyak-banyak, dan dari bentuk kita harus usahakan kita pintar milih, jangan sembarangan beli. Dan contoh yang kedua, barang yang susah kita jual yang seperti ini, dari charger aja. Ini contoh yang seperti ini. Ini barang yang kalau kita stok dan kita jual itu susah untuk lakunya, karena dari bentuknya pun ini kurang menarik menurut saya, dan menurut pembeli juga kurang menarik, karena dari bentuk ini udah kelihatan kurang terlihat seperti casan pada umumnya ya. Oke, sekarang kita lagi bahas charger. Kalau casan diusahakan itu kita boleh menyetop casan, tapi tipe, contohnya merek beda tapi bentuk itu sama. Contohnya kayak gini.
ini dari merek ini beda, jelas beda, dan ini juga beda, tapi dari bentuk chargernya itu sama. Diusahakan kita belanja itu yang bentuk dari chargernya itu seperti ini. Jadi bentuk standar charger yang bawaan dari HP maksudnya. Jangan beli yang bentuknya aneh, itu yang jadi susah kita jual charger untuk pembeli. Oke, jadi kita tadi bahas untuk pemula buka usaha konter. Yang pertama itu etalase, yang kedua aplikasi, yang ketiga saldo, yang keempat kabel, yang kelima charger, yang keenam itu silikon. Silikon kita menyetok boleh, tapi jangan terlalu banyak. Waktu saya pertama buka itu menyetok silikon itu cuma 10 bitisan. Dari silikon anti crack itu yang putih, kita menyetok 10 waktu pertama buka. Terus waktu itu match choice belum ada. Waktu itu saya cuma nyetok 2 tipe, yaitu anti crack sama black matte atau autofocus. Kita menyetok cuma 10 bitisan. Itu untuk silikon. Kita kalau mau usaha counter awalan atau counter nggak terlalu komplit, kita usahakan jangan menyetok silikon yang berbentuk karakter seperti ada gambar kayak itu, jangan. Karena kalau silikon seperti itu dari penjualan susah, dan tentunya peminat juga nggak terlalu banyak. Diusahakan kita menyetok itu silikon yang anti crack sama autofocus saja cukup. Itu untuk silikon. Yang keenam itu tamper gelas. Kalau tamper gelas buat pertama jangan terlalu banyak juga, cukup 10 atau 20 bitisan. Dan kita pilih di lokasi kita itu dari yang punya HP itu dari tipe apa sama merek apa. Seumpama semua ada, ya kita ambil semua. Cuman tipe kita harus bisa milih. Kalau di sini yang paling laku itu tamper gelas dari merek Oppo sama Vivo. Kalau dari Oppo yang paling banyak itu A5s sama A3s, Oppo A5s sama A3s. Kalau dari Vivo sendiri yang paling banyak biasanya itu Vivo Y12 sama Vivo Y19. Tapi kalau sekarang karena HP juga bagus dan HP keluaran baru banyak, biasanya kalau dari Oppo A16, kalau dari Vivo ya berapa gitu. Yang penting kita harus kondisikan dari lingkungan kita jual banyak pemakainya pakai HP apa, jadi kita nyetok yang banyak orang punya di sekeliling kita. Itu untuk pemula ya. Kita udah bahas tamper gelas. Yang kedua kalau untuk pemula yang kedua itu yang pastinya kita bikin di depan itu gantungan matahari. Itu buat nyalin barang-barang seperti gantungan HP, terus pop socket gitu. Buat aksesoris yang kecil-kecil itu buat menarik pembeli juga sebenarnya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kita usahakan di depan counter itu dipasang spanduk yang menarik gitu. Maksudnya
yang berwarna gitu. Jadi dari jauh pun kita udah kelihatan, itu counter dan warnanya itu cerah. Dan lampu itu diusahakan harus terang dan jangan menggunakan cuman satu lampu ya. Contohnya kalau lampu yang putih, jangan putih, kita usahakan putih sama lampu hias, biar dari luar itu warna dari lampu itu menarik. Contohnya putih sama lampu hias yang berwarna itu dari luar cantik dipandang. Oke, kalau yang lain kayak contohnya musik pop, HP jadul, itu kalau menurut saya kalau untuk pemula kita jangan dulu menyetok, karena itu barang yang susah lakunya. Kalau yang cepat laku biasanya itu kabel, tamper gelas, silikon, itu yang cepat. Kalau voucher sama kartu nggak usah ditanya, pasti yang paling kencang itunya. Kalau aksesoris yang paling kencang menurut saya itu silikon, handset, kabel, sama tamper gelas. Kalau yang lain itu hanya pelengkap ya. Ini contoh barang-barang yang di sini yang saya taruh bawah, ini barang pelengkap. Tapi kalau barang yang utama saya taruh di atas. Karena itu yang penting buat usaha counter yang harus ada itu. Kalau yang ini hanya pelengkap, dari peminatnya pun nggak terlalu banyak bagi saya. Oke, dari situ kita mau bahas aplikasi ya. Aplikasi emang kalau zaman sekarang serba canggih, kita cuman lihat di YouTube dan kita langsung download lewat Play Store. Itu aplikasi pulsa itu emang banyak dan bermacam-macam. Cuman yang pernah saya alamin sebelum saya tahu, saya pernah sembarangan pakai aplikasi lewat aplikasi Play Store gitu, saya download. Di situ emang tertulis aplikasi pulsa paling murah dan yang termurah. Emang itu dari judul pun udah sangat menarik. Tentunya kalau orang yang kurang paham pasti langsung dipilih karena tertulis paling murah dan termurah. Tentu saja di situ kita harus cek spek dan sumbernya. Jangan terlalu gampang gitu. Kita diusahakan kalau mau usaha counter itu kita usahakan seumpama di kampung ini atau di desa ini nggak ada counter, terus di desa tetangga ada, kita usahakan ke sana, kita musyawarah dan nanya, Mas pakai aplikasi apa atau Mbak. Jadi itu kita bisa diajarin aplikasi apa sih yang perlu dipakai. Soalnya kalau sembarangan takutnya kita udah pakai itu, emang dari awal sampai sebulan ke 2 bulan itu kita nggak merasakan kecurangan. Tapi ntar kalau udah beranjak 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, itu kita udah bisa kena penipuan. Contohnya kita isi saldo 500, kita udah isi saldo, terus di situ ada SMS dari pihak aplikasi. Contohnya disuruh masukkan PIN atau sandi ini, terus kita nurut, itu bisa mengambil saldo dari aplikasi tersebut. Itulah yang dinamakan kalau aplikasi sembarangan. Tapi kalau aplikasi dari turun temurun, contohnya dari counter sebelah ke counter ini ke sana, itu udah paralel, jadi dari keamanannya itu udah bagus. Jadi ada penanggung jawab maksudnya gitu. Tapi kalau sembarangan itu bisa bahaya, ntar uang kita bisa hilang tentunya. Oke. Kalau aplikasi, yang mau tahu aplikasi yang saya pakai itu apa, bisa komen di bawah atau bisa hubungi nomor
telepon saya 0877 9406 663. Itu nomor telepon saya. Kalau ada yang mau nanya-nanya, mau nanya aplikasi, mau nanya konsultasi, contohnya mau usaha gini biar menarik dan lancar gimana, bisa langsung chat atau WA nomor tersebut. Jangan sungkan-sungkan. Oke, untuk kali ini cukup sekian. Bila ada yang masih kurang paham dan pengen tahu, pengen jelas, langsung komen di bawah atau hubungi nomor yang tadi saya sebut. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Dan salam cuan. Semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, biar kita bisa usaha untuk menafkahi anak dan istri tentunya. Dengan usaha apa aja yang penting halal. Kalau minat pengen usaha counter bisa langsung hubungi saya, bisa, atau teman Anda yang usaha counter juga bisa. Untuk video kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.